Pertanyaan sejuta umat nih. Alien itu nyata nggak sih? Kalau kita bahas alien itu kan kita harus tahu definisinya yang kita sebut alien itu seperti apa sih gitu. Di satu titik tertentu atau momen tertentu bisa nggak sih manusia itu ketemu sama alien? Bisa. How? Contohnya yang terjadi sama Billy Mayer. Dia tuh seorang petani itu di Amerika. Dia itu kenal sama satu jenis alien dari golongan Pleiadians, namanya Semjase. Jadi dia tuh mengaku dihubungin sama salah satu alien yang memiliki ras Pleiadians ini, yang bernama Semjase, untuk membantu si Semjase ini riset di bumi. Akhirnya Semjase ini memperbolehkan si Billy Mayer ini untuk memfoto pesawat-pesawat. Jadi pesawatnya terbang itu boleh difoto. Saking realnya, orang nganggap itu foto palsu. Halo Diazen, ketemu lagi di Dia Misteri. Sudah tahu set yang seperti ini artinya ada dukun, ada supranaturalis, supranatural konsultan. Zaman sekarang tuh banyak gitu. konsultan, dukun diboikot sekarang, nggak bisa. Supranatural konsultan. Itu nama kerennya. Yoi. Kita panggil dia mulai sekarang Konsultan. dukun. Oke. Pembahasan kali ini, oh iya, aku mau terima kasih dulu nih buat kalian yang udah klik video ini. Terima kasih banyak. Semoga ditonton sampai kelar karena ini video yang cukup bagus ya untuk edukasi ke kalian. Terlepas dari kalian percaya atau tidak. Tapi untuk yang malam ini agak lebih berbeda nih dari pembahasan kita sebelumnya tentang jin, mata batin, hantu-hantu. Beda. Ini agak mikir ya kita. Dan juga aku ucapin juga selamat berpuasa buat kalian. Semoga puasanya lancar. Amin. Jangan bolong. Dan juga diterimalah semua hajat dan doanya ya teman-teman semua. Bulan puasa makin berkah, tapi nontonnya Dia Misteri. Oke. Kita akan membahas tentang alien. Apakah alien itu benar-benar makhluk yang di luar dimensi kita? Bisa dikatakan adalah alien ini apakah termasuk dalam makhluk gaib? Dan apakah alien ini bisa turun ke bumi untuk menemui manusia? Menarik ya? Menarik. Okay. Mantap. Kita akan langsung masuk ke ceritanya. Tapi jangan lupa, seperti biasa, dengerin baik. Oke, pertanyaan pertama untuk pembahasan alien untuk 1 juta rupiah. Uang subi milioner apa gimana nih? Oke. Jadi sebelum kita jauh membahas tentang alien itu apa, alien itu bagaimana bentuknya dan lain-lain. Pertanyaan sejuta umat nih. Alien itu nyata nggak sih? Sebenarnya kalau menurutku ya, nyata banget alien itu. Nyata ya? Nyata banget. Terlepas dari kepercayaan teman-teman yang di luar sana ya? Terlepas. Karena apa ya? Kalau kita bahas alien itu kan kita harus tahu definisinya yang kita sebut alien itu seperti apa sih gitu. Muncul ya kan? Kata alien pertama itu siapa yang menjatuhkan? Alien ini kan sebenarnya bahasa Inggris artinya asing lah ya. Jadi tapi kalau dalam kasus ini ditujukan untuk makhluk-makhluk hidup yang di luar bumi. Jadi seperti ditemukan bakteri di Mars misalkan. Sebutannya alien juga. Alien juga karena sebenarnya. asing. Cuma yang hari ini kita mau bahas kan bukan bakteri, tapi lebih ke alien-alien yang dia punya dampak di sejarahnya manusia, di kehidupan manusia. Oh, berdampak? Berdampak. Oke. Berdampak. Ras-rasnya apa saja. Nah, ini menarik. Tapi secara general tetaplah alien itu maksudnya makhluk asing luar bumi, anggap aja seperti itu. Berarti tempatnya udah pasti di luar bumi. Di luar bumi. Di luar bumi ya? Ya. Oke. Ini menarik tadi tentang ras. Rasnya alien ini apakah sama kayak yang kita tahu ya, ada Makassar, Imratus? Bukan. Maksudnya ras-ras alien ini ada ras Cindo mungkin.
Ada ras Sundanis gitu. Kita nggak tahu lah ya, suku atau kulit putih, Chinese atau ASEAN atau Southeast. Apakah ada juga alien ini ras-rasnya gitu? Tadi kamu sempat singgung ras soalnya. Nah, soalnya gini, kalau di manusia, kalau kita sudah bicara alien, manusia itu warna itu tidak membedakan ras lagi sudah. Rasnya ya ras manusia. Oke. Mau dia warnanya hitam, kuning, merah, putih, manusia. Oke. Ya kan? Ya bener kan? Merah kan Indian kan, kuning kan ASEAN kan. Oh iya. Udah bener tuh. Terus ini, kalau kita bicara alien itu, mereka berbeda ras, berbeda asal muasalnya juga, berbeda planetnya juga. Oh, berarti alien ini tidak berada di satu planet ya? Oh, ya banyak yok, enggak dong. Dari berbagai contoh ini contoh contoh yang paling populer di bumi lah, yang paling populer di berbagai forum-forum tentang alien ini ya. Itu yang pertama, yang paling mukanya dihafal di mana-mana itu ras Grey. Yang mukanya seperti Imroatus itu. Imroatus. Nah, itu Grey dia. Kalau yang nggak tahu Imroatus, ini nih. Das. Nah, itu Grey. Grey ini menurut hierarki seperti di apa ya? Jadi kan ada federasinya tuh. Kita ala-ala inilah ya, ala-ala Star Trek aja lah ya. Sebenarnya galaksi-galaksi yang sudah masuk civilization yang kedua, kita ini kan masih civilization type 0,7. Tipe 1 aja belum. Tipe 1 itu nanti kalau kita sudah betul-betul mengharness tenaga matahari untuk keperluan kita. Kita nggak bingung lagi masalah energi ini. Ya. 2 itu tipe-tipe yang dia sudah ke galaksi, bukan galaksi sih, ke gugusan-gugusan bintang tetangga. Kita ini kan Bima Sakti ya. Di dalam Bima Sakti itu ada jutaan gugusan bintang. Kita tuh gugusan bintang kita namanya matahari. Nah, kita sudah ke sebelah-sebelah. Itu udah civilization type 2. Nah, itu udah ada kumpulannya lagi nanti itu masyarakatnya. Grey ini kelas pekerja dia di masyarakat civilization type 2 itu tadi. Kelas pekerja, bentuknya ya abu-abu, matanya itu lonjong. Seperti itu. Itu dari gugusan planet Zeta, dia nama planetnya itu. Itu kamu bisa googling lah, tahu teman-teman bisa googling juga. Itu kayak gitu. Tulis saja planet Zeta Grey gitu. Pasti ntar keluar lah literatur itu. Terus yang selanjutnya ada golongan Pleiadians. 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 Itu dari gugusan bintang Pleiades atau bintang 7. Jadi sebenarnya kalau tidak ada polusi cahaya, kita bisa lihat di arah mana itu. Jadi sebutan bahasa Inggrisnya itu Seven Sister. Ada gugusan bintang yang disebut Seven Sister, atau kalau di Indonesia terkenal dengan bintang 7. Itu dia berasal dari gugusan bintang itu. Itu nama gugusan bintangnya itu Pleiades. Penghuninya namanya Pleiadians. Bentuknya itu seperti bangsa-bangsa Arya yang diagung-agungkan sama Hitler tuh, kulit putih tinggi tegak, tinggi, mata biru. Nah, itu Pleiadians. Terus ada lagi satu ras yang dia sebenarnya cenderung lebih ke kontroversi politik kalau ras ini, reptilian. Atau kadal. Reptilian atau Dragonis. Dragonis ini jadi dia rasanya seperti manusia. Cuma enggak ada buntutnya. Cuma semua organ dalamnya itu reptil. Berkedipnya enggak gini. Berkedipnya tuh gini. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat teori-teori konspirasi artis-artis yang reptilian, misalkan kayak Mark Zuckerberg is reptilian. Coba cari aja. Ada satu titik waktu kamera ngambil angle-nya tuh dia berkedipnya tuh gini. Gitu. Apakah Madonna? Apakah Mark Zuckerberg alien? Apakah dia alien? Enggak dong. Itu kenapa jadi teori konspirasi? Karena buktinya ada, tapi kalau mau dikonfrontasi tidak bisa. Jadi yang mengontrol semua ini anggap aja teori konspirasi ya. Ada beberapa yang meyakini kalau yang mengontrol perekonomian dunia, politik apa itu reptilian sini, karena memang dia di hierarki itu dia tinggi dia kastanya dibanding yang Grey tadi ya. Pesuruhnya itu ya Grey itu. Pekerja soalnya kan. Ya. Ada juga satu ras lagi yang kurang populer, Lycan, Lycan. Itu dia keturunan kucing sebenarnya. Bukan berarti kita kayak kucing ya. Organnya itu loh seperti kucing. Itu Lycan. Itu kurang terkenal, tapi nantilah aku ceritakan. Nanti tunggu pertanyaannya dulu. Nanti aku ceritakan perannya di bumi itu. Itu berarti dari beberapa ras ini,
kau bisa tahu ini dalamnya reptil, ini dalam tubuhnya kucing. Ini kayak mana? Jadi gini, jadi dari zaman dulu itu kan banyak orang-orang yang suka dengan teori konspirasi dan mereka itu benar-benar mempelajari itu secara mendalam. Benar-benar secara mendalam. Seperti yang lagi rame sekarang itu tentang sidangnya siapa mantan AU-nya Amerika itu, yang dulu pernah ada kasus seperti Roswell yang pesawat alien jatuh. Apakah itu ada pilotnya? Kan waktu itu kan semua wartawan ngomongnya nanya ke mereka ya, ke pihak TNI lagi, apa tentaranya Amerika lah, Angkatan Udara Amerika. Itu mereka ngomongnya itu balon cuaca yang jatuh di Roswell tahun 70 sekian. Tapi sekarang tuh sampai di sidang itu orang itu, apakah ada pilotnya? Pesawat manusia atau bukan? Bukan. Apakah ada pilotnya? Ada. Ada 2 orang. Itu teman-teman yang tertarik bisa nonton sidangnya. Coba aja mulai googling tentang Project Bluebeam dan sebagainya. Itu ada di situ. Bluebeam lagi rame juga nih di TikTok belakangan. Bluebeam itu. Ya. Itu pilotnya aliennya Grey itu. Humanoid, cuma diduga alien yang Grey. Nah, dan itu kan dibawa ke area 51 dibedah sama mereka. Dan itu ya meskipun ini sebatas teori konspirasi yang hampir jadi fakta karena sudah mulai disidang orang-orangnya itu. Langsung udah mulai bisa ditonton kok sidangnya berapa jam gitu. Oke. Kalau teman-teman lancar bahasa Inggrisnya nonton aja itu. Waduh, aku bahasa Libya lagi. Malah. Sorry. Oke. Ini menarik. Berarti tidak semua alien itu punya bentuk wajah atau bentuk tubuh seperti Imroatus. Enggak ya? Dong. Nah, yang menarik adalah tadi itu kamu bilang si reptilian ini hierarkinya paling tinggi dan untuk di tata surya kita iya kan. Habis itu yang dipekerja ini adalah si alien si Grey itu. Berarti mereka ada sistem pemerintahan dong harusnya. Oh iya. Kerajaan, pemerintahan, macam-macam. Apa yang kita anggap kita yang menemukan. Kita menganggap yang menemukan demokrasi itu Yunani. Bukan. Jauh sebelum kita sudah ada. Nah, ini kalau kita berbicara alien tuh, bumi itu betul-betul cuma kayak satu butir pasir tuh loh, nggak ada apa-apanya dibanding galaksi yang ada. Dibandingkan baru di Bima Sakti lah ya, kalau kita bahas galaksi kita. Itu belum ke Andromeda belum. Oke. Ini mungkin akan aku sangkut pautkan dengan pembahasan kita yang sebelumnya. Berarti apakah bisa dikatakan bahwa alien ini tergolong dalam makhluk gaib? Nah, bagus. Jadi gini, ketika kita berbicara tentang luar angkasa, kita berbicara tentang hal yang sifatnya multidimensional dan multi timeline lah istilahnya, multi waktu juga, hukum waktu berbeda-beda. Nah, yang membedakan kita dengan makhluk gaib, menurut pandangan kita, makhluk gaib itu kan makhluk yang hidup di dimensi lain, tidak bisa kita lihat tapi dia bisa melihat kita. Nah, terus di yang lalu-lalu pembahasan kita kan dimensi itu berlapis-lapis. Ada makhluk yang kita tidak bisa lihat. Nah, makhluk yang tidak bisa kita lihat ini ada lagi makhluk lain yang tidak bisa dia lihat, layer-layer. Nah, pada titik civilization tertentu itu makhluk fisik itu dia sifatnya jadi multidimensi. Kita sebagai civilization 0,7 yang satu aja belum, kita tuh sudah mulai multidimensi loh. Coba kasih lihat aku sinyalnya handphone. Bisa nggak kamu menunjukkan aku sinyalnya handphone yang ada di sini? Ya nggak bisa. Tidak bisa kan? Bluetooth juga kita nggak bisa. Tapi ada kan? Nah, kita tuh sebenarnya mulai ke sana. Era-era nirkabel apa itu mulai, tapi toolsnya dulu yang nyebrang. Sampai kita menemukan cara bahwa kitanya yang nyebrang. Ketika kita bahas alien, apakah mereka makhluk gaib? Iya dan tidak. Kalau dari sudut pandangmu? Iya dan tidak. Karena mereka makhluk fisik. Tapi kalau kita bicara teknologi seperti itu sudah multidimensi, Oke. Bagi mereka mungkin jin itu hanyalah makhluk hidup lain yang menghuni bumi di dimensi segini. Karena gini aku kan memang mendalami supernatural ya. Tapi aku mendalami supernatural ini kan rootnya gara-gara aku mendalami tentang alien sebenarnya. Kenal alien dulu nih. Kenal alien dulu, kita tahu multidimensional dulu, baru kita tahu bedanya kita sama jin hanya batas dimensi. Tidak segaib itu. Makanya kan dari podcast lalu aku selalu bilang, ketika kita tuh tahu hal-hal gaib, kita jangan mensakralkan itu. Jangan kita takut, kita puja, jangan. Lebih baik kita pelajari apa yang membedakan kamu sama aku. Supaya kita tahu ininya, boundariesnya tadi. Begitulah yang terjadi
di Alien. Di Alien juga kayak gitu sama. Betul. Ya? Oke. Berarti apakah alien itu ketika sudah bersinggungan karena multidimensi ya? Iya. Suatu saat kita nggak bisa lihat alien, tapi alien lihat kita, atau sebaliknya? Betul. Enggak, sebaliknya enggak mungkin. Teknologi kita belum sampai segitu. 0,7 balik Ya. lagi. Oke. Tapi kalau apakah mereka melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka? Ya. Di dalam paham teori konspirasi, di komunitas teori konspirasi memang ada paham kayak gitu dan itu pengikutnya banyak. Oke. Karena makhluk yang kita pelajari ini kan multidimensional. Kalau mereka mau meneliti kita, daripada mereka berdiri sebelah-sebelahan sama kita, kitanya takut, akhirnya mengacaukan risetnya mereka, mending mereka pindah ke dimensi sebelah aja, bisa ngelihat kita nggak bisa lihat dia. Oke. Kalau kamu bilang tadi ada paham yang menganut kepercayaan itu dan itu banyak. Berarti banyak. ada paham lain dong? Oh, paham lainnya adalah ada yang mereka memantau kita dengan pesawat-pesawat, dengan apa. Cuma paling besar orang yang menganut alien adalah jin. Itu paling banyak. Karena itu biasanya lahir dari golongan-golongan agamawan yang dia tahu sebenarnya konsep multidimensional. Kita sama jin itu sama sebenarnya, cuma beda dimensinya aja. Nah, semenjak alien itu makhluk multidimensional, dimasukkanlah mereka ke dalam kategori jin. Oke. Ada meringkas aja sih. Supaya meringkas. Makanya kadang orang lihat UFO gitu ya. Oh, itu tuh gimana tuh Ustadz? Oh, itu pesawatnya jin. Udah paling gampang biar kita jelasin panjang-panjang seperti podcast ini. Oke. Berarti bisa dikatakan alien bisa ngeliat kita. Kalau kepercayaan yang agamawan tadi. Ya. Alien bisa ngeliat kita enggak. Ya. Tapi di satu titik tertentu atau momen tertentu bisa nggak sih manusia itu ketemu sama alien? Bisa. How? Contohnya yang terjadi sama Billy Mayer. Dia tuh seorang petani tuh di Amerika. Dia itu kenal sama satu jenis alien dari golongan Pleiadians, namanya Semjase. Ada yang nyebut Semjase, Semyasa, tergantung ejaan lah. Cuma paling terkenal tuh Semjase. Sampai dia bikin organisasi semacam cult gitu, atau sekte. Nama organisasinya itu Silver Star Semjase. Oke. Bisa teman-teman googling Silver Star Semjase itu, udah googling aja, udah jelas di situ. Itu yang punya Billy Mayer. Jadi dia tuh mengaku dihubungin sama salah satu alien yang memiliki ras Pleiadians ini, yang bernama Semjase, untuk membantu si Semjase ini riset di bumi. Semjase ini nama orang. Nama alien. Cewek. Ya. Nama cewek. Oh, cewek. Nama alien cewek. Ya namanya Semjase. Itu untuk riset di bumi. Itu sekitar tahun berapa sih? Mungkin 70-an ya. Aku lupa ya. Sorry ya. Itu untuk riset. Oke. Tapi Billy Mayer ini kan enggak percaya dia. Oke, terus aku mau bantu kamu, tapi dia ini pengen nunjukin ke orang-orang sekitarnya bahwa alien itu ada. Akhirnya Semjase ini memperbolehkan si Billy Mayer ini untuk memfoto pesawat-pesawat. Jadi pesawatnya terbang itu boleh difoto. Pesawatnya terbang boleh difoto. Saking realnya, orang nganggap itu foto palsu. Saking realnya. Karena pada era itu tidak mungkin kamu face to face sama pesawat UFO, kamu bisa foto cekrek ini dengan gamblang jelas, tidak 3GP gitu. Itu fotonya kalau di googling masih ada? Ada. Kalau mau googling ketik aja Billy Mayer, BILLY MEIER, Billy Mayer. Gitu. Oke, silakan. Jangan pakai Y, nanti keluar John Mayer. Golden Mayer. John Mayer. Oke, ini menarik. Berarti Semjase ini sampai sekarang masih melakukan penelitian di bumi. Nah, dan apa yang diteliti? Kehidupan bumi kah? Sebentar, aku potong dulu karena bukan sampai sekarang. Jadi pada tahun sekitar aku lupa tahun 2000 sekian dia tuh kepleset, terus kecelakaan, kepleset di si Billy. Ruangannya bukan si Semjase. Nah disitulah dia dibawa sama temennya yang dari ras Likan ini karena paling dekat sama gugusan bintang kita kan, untuk anggapannya ke rumah sakit lah di gugusan gugusan bintangnya Likan ini tadi. Itu nama gugusan bintangnya itu Lyra. LYRA. Oke. Aku baru ingat nih. Dari gugusan bintang Lyra. Nah, cuma sampai hari ini menurut yang terakhir kali aku tahu ya, aku kan suka baca-baca literatur seperti itu ya. Semjase itu belum kembali lagi ke bumi. Belum menghubungi si Billy Mayer. Belum kembali lagi ke bumi gitu. Karena jalur satu-satunya kita tahu tentang si Semjase ini
ya Billy Mayer. Terlepas dari sebelumnya kita bahas, oh apakah dia ini jin, apakah dia ini, terlepas dari itu ya. Tapi kasus ini ada, orangnya ada, bisa kamu googling, ada, organisasinya ada, ada, fotonya ada. Berarti komunikasi yang dilakukan sama si Sam Jassy sama Billy itu dia datang ke bumi. Datang. Bukan tapi kayak telepati. Telepon kayak enggak, telepati. Awalnya itu telepati. Kalau kau mau tahu ini, kamu datang ke sini gitu. Dia datang ya, ketemulah sama Sam Jassy itu. Jadi semua komunikasi alien yang, jadi alien itu kan memilih manusianya itu. Dia memilih lah, yang mana kiranya dia pilih untuk membantu dia dalam riset di bumi. Iya, meneliti kehidupan di bumi, tanaman. Tidak seperti yang kita pikirkan. Kalau yang kita pikirkan kan, meriset manusia, meneliti manusia, manusia dibedah. Enggak, meneliti tanaman-tanaman yang tidak ada di planetnya. Mungkin Sam Jassy lagi skripsi kali. Mungkin ya. Ya ada. Ngeri sekali. Ya, mungkin kita nggak tahu loh. Kemudian, aduh mau nanya apa lagi tadi? Aduh, gara-gara skripsi lupa. Aduh, nggak kelar ya skripsimu ya? Kelar dong. Oke, berarti ini sekaligus ingin memperdalam pertanyaanku yang ada di list yang udah aku buat. Cara berkomunikasi alien, entah dari ras apapun itu, apakah sama dari ras satu dengan ras lainnya, atau ketika si alien ke manusia, itu cara komunikasinya gimana? Apakah pakai gitu? Itu bahasa Afrika ya. Rasis sekali ente. Enggak, kan menurutku bahasa. Beneran loh, Afrika ada yang. Iya. Nanti loh. Dikata ya. Apakah bahasanya serumit itu harusnya pakai Morse kah, sandi-sandi gitu-gitu? Atau dia mungkin punya bahasa lisan yang bahasa aneh lah gitu. Iya. Sebenarnya gini, pada tingkat civilization yang taraf itu, kamu tahu bahasa binari enggak? Seperti bahasa komputer 101110 apa? Itu lebih begitu. Kalau dia berkomunikasi sama kita, sama manusia. Karena biasa sifatnya kan sinyal apa. Dan kalau dia berkomunikasi langsung dengan manusia, seperti kasusnya si Sam Jassy dengan Billy Mayer, itu lebih ke kayak kita berkomunikasi dengan makhluk gaib. Dia dengan bahasa apapun, tapi dia menyampaikan maksudnya. Mungkin aku nggak tahu lagi. Mungkin dalam kasus ini karena kita bicara dekat ke teknologi ya. Anggap aja gap teknologi, mereka punya translator lebih canggih daripada kita, sehingga kita sebagai makhluk primitif ini dia harus bertoleransi menggunakan bahasa kita gitu. Itu juga seperti itu. Kutanyain juga, apakah di entah itu reptilian atau Lycan, itu bangsa-bangsa mereka itu secanggih yang digambarkan di film-film itu? Emang canggih? Iya, canggih ya kalau sudah bisa antar ini. Jadi gini, contoh kita mau ke Andromeda aja itu berapa ribu tahun cahaya misalkan ya. Berarti kalau kita bergerak dengan kecepatan cahaya butuh berapa ribu tahun itu kan. Nah, kalau mereka bisa mereka tuh pakai teorinya ini loh. Ini agak intermezzo sedikit ya. Jadi Einstein itu kan dulu punya teori, nama teorinya itu teori lubang cacing gitu, wormhole. Gimana ketika ini dihamparkan seperti ini memang jaraknya jauh. Tapi seperti kertas, ketika space ini dilipat, bisa aja titik kita berdiri sekarang itu adalah titik di sini. Iya, betul. Nah, mereka yang sudah mempraktekkan dan menguasai teknologi seperti itu ruang sama waktu itu sudah nggak berlaku ya? Nggak berlaku. Oke. Gitu loh. Nah, mereka yang sudah di mana ruang dan waktu tidak berlaku dengan ras reptilian, Lycan apa segala macam ini. Apalagi cuma masalah bahasa. Iya sih, benar. Kalau kita sebagai manusia bisa berkomunikasi dengan simpanse, kita bisa kan? Simpansenya biar mau gini kita kasih apalah kode-kode, dia nurut apa. Apalagi mereka ke kita ya, bisa lah. Iya, masalah. Iya. Ini terlepas dari tentang sebuah kepercayaan A, B, C itu ya. Cuman pembahasan di sini karena aku sendiri kepo dengan kontroversi tentang keberadaan alien itu sendiri. Bukan karena aku tidak percaya atau aku percaya. Terlepas dari itu, ini pembahasan lebih ke sains ya. Tentang penelitian dan lain-lain. Cuman kita hubungkan dengan supranatural karena memang sebenarnya aku potong ya, sorry. Berkaitan ya. Memang ada korelasinya.
Beririsan. Sebenarnya beririsan banget karena kalau kita bicara teknologi berbicara tentang time and space, ya kan? Supranatural berbicara tentang multidimensional. Bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib? Oh, kita tipiskan dulu batas antar dimensinya. Sangat-sangat ini tadi. Relate ya. Sebenarnya relate, cuma kesalahannya kita dalam mempelajari sesuatu tuh kita tuh berusaha memisahkan antara sains dengan supranatural yang tadi. Apa supernormal ini? Kita berusaha memisahkan. Iya, itulah kenapa bahkan sampai sekarang profesor-profesor dengan agamawan-agamawan itu berbenturan masalah ilmu pengetahuan dan religiusitas. Padahal itu sebenarnya satunya bab 1, satunya bab 2, sebatas itu. Nah, kita kan mencari garis tengahnya. Iya. Bagus nih. Rata-rata aku lihat potes-potes di luar ya. Jarang ada yang membahas korelasi-korelasi kayak gini. Ya, tapi kalau kita mau bahas kayaknya benturan sama banyak hal deh. Selama benturannya sama agama, aku rasa tidak mungkin. Kan kita di luar agama. Iya. Ranah kita kan di luar itu. Ya, oke. Tadi ada pertanyaan di listku, alien itu ada cewek atau cowok? Ternyata sudah dijawab. Ada yang cewek, ada yang cowok. Cuman kita nggak tahu perbedaannya seperti apa. Ya mungkin dari segi fisik di bangsa-bangsa atau di ras-ras tertentu ada perbedaan. Cuman kalau yang alien grey ini gimana ngebedainnya cowok cewek, kan bentuknya sama persis tuh ya kan? Sebenarnya gini, nggak seperti yang digambarkan itu kok. Yang mirip mukanya aja kok. Oke. Wajahnya aja yang mirip, tapi secara tubuh apa beda? Oh beda. Oke, menarik. Nah, yang jadi pertanyaanku adalah crop circle yang sempat rame beberapa tahun lalu, bahkan ada yang baru-baru ini tercipta di beberapa negara. Aku lupa negara mana. Ada crop circle di tengah padang rumput atau di persawahan. Benerkah itu adalah ulah alien atau cuman fenomena alam aja? Sejujurnya, semua ini berlaku untuk semua crop circle di seluruh dunia ya. Sejujurnya, 80% manusia, 20% alien. Maksudnya gini, dari 100 case yang ada, 80 case itu bikinan manusia semua yang mencoba terkenal melalui teori konspirasi. Meniru polanya. Tapi apakah ada yang alien bikin crop circle? Aku nggak tahu sekarang videonya apa, masih ada apa enggak. Coba nanti teman-teman cari UFO creating crop circle gitu. Aku dulu tuh sekitar tahun 2011 waktu aku kuliah kan aku pernah mengajukan masalah tentang alien, inget kan? Aku waktu meneliti tentang makalahku itu, aku pernah menemukan video di tahun 2012 2011 itulah. Atau mungkin 2010 ya, itulah era-era itulah. Jadi gini, ini kebun jagung nih. Ini pesawatnya tuh lewat gini, seret, setiap dia lewat gini mekar satu, seret gini. Habis itu dia balik lagi, dia lewat lagi, seret, mekar lagi satu, seret gini. Sampai jadi satu pola yang kita sebut crop circle itu. Fungsinya apa? Itu kode biasa. Kode, koordinat. Buat penelitian mereka lah ya? Bukan penelitian mereka. Apa? Banyak hal yang terjadi sebenarnya di luar Tiok. Jadi gini, ada yang planetnya hancur, mereka ngasih warning. Ada yang butuh pertolongan. Ada yang cuma ngasih info bahwa kalian dipantau. Ada yang itulah dibikin project Blue Beam itu. Karena banyak. Karena misalkan contoh alien yang jaraknya 10 tahun cahaya aja dari manusia misalkan. Dan planetnya sekarang tuh lagi hancur. Hari ini sekarang lagi hancur gitu ya. Kalau kita ke sana dengan kecepatan cahaya, kita butuh waktu 10 tahun. Kita sampai sana udah nggak ada planet ya. Sudah jadi Venus, Mars gitulah mungkin. Puing lah sudah. Nggak bisa. Nah itulah karena, tapi mereka yang bisa tetap ngabarin ke planet terdekatnya, kayak emergency gitu. Jadi ada tempat satelit-satelit itu di mana selain area 51, ada kan beberapa titik tempat satelit-satelit itu. Apa yang parabola gede itu loh, gurun-gurun itu. Itu banyak nerima sinyal dari luar juga. Sinyalnya itu macam-macam. Ada yang sekedar. Yang paling terkenal tuh ini, yang sinyal wow itu. Sinyal wow. Jadi manusia itu dikirimin sinyal, ya pakai bahasa binary itu tadi. 1011110011. Kalau dirubah ke huruf alfabet, dia jadinya wow gitu. Wow. Jadi kayak ada alien datang ke bumi kayak, ternyata ada makhluk hidupnya, wow gitu.
Oke. Cuma apakah kenapa dia menggunakan ekspresi wow? Karena wow itu kan ekspresi manusia. Belum tentu dianggaplah misalkan di planet Mars ada alien. Apakah mereka kalau kaget pakai wow? Kan enggak juga. Bisa jadi ayam. Nah, cuma balik lagi dengan teknologi yang mereka punya, mereka bisa mengutarakan sesuatu menggunakan bahasa kita. Oke, menarik. Itu coba sinyal wow. Teman-teman yang mau googling, coba googling sinyal wow. Itu nanti keluar. Diterimanya di bumi itu kapan, di stasiun yang mana, kodenya seperti apa, jelas itu. Selain di Roswell ya, yang kita tahu ternyata ada pilotnya, tapi disembunyikan sama aparat, kemudian crop circle, yang ada 20% yang memang dibikin sama para alien. Bukti konkret keberadaan mereka yang bisa kita pegang, ya fix ada nih alien gitu. Ada nggak sih? Kalau untuk gini, kalau untuk orang awam seperti kita, nyari bukti konkret yang bisa dilihat dengan mata gitu, nggak ada. Ya karena setauku kayak NASA ya kan itu melakukan itu bertahun-tahun, ratusan tahun lah bahkan. Area 51 ya kan, yang itu pun masih kontroversi. Area 51 itu beneran dari alien kah atau cuma dari vaksin? Ya, kita nggak tahu. Tapi kalau kita hari ini cari nggak bisa. Tapi kalau kita balik ke sejarah, di era peperangan waktu Nazi lawan sekutu pada waktu itu, era-era Nazi versus sekutu lah ya, Amerika lah ya, perang dunia itu ya. Dulu tuh ada pesawat jatuh juga di Asia Utara lah, sebut aja ya, Asia Utara, yang kemudian di reverse engineering namanya. Di reverse engineering sama orang-orang Nazi. Akhirnya Nazi bikin pesawat bentuknya kayak piring terbang gitu, dikasih nama Hanebeau gitu. Itu ada beberapa versi dia bikin. Ada Hanebu 112B, ada Hanebu apa banyak. Cuma balik lagi dengan kearifan lokal. Jadi pesawat itu udah terbang. Bawahnya itu loh mesin gun yang zaman dulu itu loh, mesin gun yang apa ya, mesin gun lah, mesin gunnya manusia lah. Jadi gini, cuma kenapa pesawat itu ditakutin? Karena dia terbangnya itu nggak lurus, Yok. Dia bisa lurus tototang mental ke kiri, mental ke kanan. Nggak ada random. Nah, itu sampai pada suatu waktu pihak Amerika lagi kayak lagi gencatan senjata itu loh. Lagi gencatan senjata, lagi damai sementara. Sebagai wujud permohonan damai, Amerika ngirim 5 ilmuwan ke Jerman. 3 tahun di Jerman, aku lupa nih, teman-teman yang pernah baca literatur ini tolong dikoreksi, 3 atau 5 tahun di Jerman, kemudian disabotase sama 5 orang ilmuwan ini, semua data tentang Hanebu diambil, dibawa lari ke Amerika, tidak lama Jerman kalah. Habis itu Jerman kalah. Jerman itu Nazi itu hampir menang. Setelah itu Nazi kalah, ya jadilah pecah, jadi Soviet, pecah-pecah sekarang. Itu sejarah ya. Cikal bakal Area 51. Filenya Hanebu ini tadi. Itu aku nggak tahu kalau tahun-tahun sekarang ya, karena jujur waktu aku ngeriset tentang makalahku tahun 2010 itu jauh lebih gampang aku nyari literatur tentang ini beserta foto-foto buktinya daripada sekarang. Nggak tahu, aku nggak ngerti kenapa. Kalau aku nggak percaya sih kayak tiba-tiba didatengin pemerintah, aku nggak percaya, mungkin karena aku nggak pernah melihat sendiri atau melihat dokumentasinya sendiri ya. Cuma kalau yang aku alami dari tahun 2010 sampai 2024, 14 tahun, semakin susah nyari fotonya Hanebu itu. Kalau dulu itu bahkan sampai bagannya tuh ada, Yok. Kok bisa bentuknya bundar gini dia naik? Blueprintnya. Jadi gini, kenapa ada gravitasi? Gravitasi itu kan magnet bumi. Kita tuh magnet ke bumi, makanya jatuhnya ke bawah terus. Begitu juga matahari. Bumi waktu kan ngelilingi matahari karena magnet matahari. Kenapa bumi tidak kelempar dan kenapa bumi tidak ketarik ke matahari? Karena ada gaya namanya gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu titik imbang di mana dia tidak maju, tidak. Nah, pesawat Hanebu ini dia terdiri dari 2 piringan. Misalkan satunya yang bawah berputar berlawan arah jarum jam, yang atas berputar melawan arah jarum jam. Yang satu melawan saja searah jarum jam. Nah, zona di tengahnya dia akan menciptakan zona anti gravity.
Zona anti gravity ini kayak ini magnet. Magnet positif. Kamu berusaha ngerapetin nggak bisa kan, pasti ngambang. Dia bikin medan ambang itu di bumi. Magnet kalau kamu merengin sedikit dia kelempar ke samping kan. Iya. Kelempar ke samping. Itu yang bikin dia lebih cepat daripada apapun karena dia bukan didorong sama angin. Dia didorong oleh gravitasi. Pakai ilmu fisika ya. Itulah Hanebu itu. Wah, dulu tuh detail yok, kita nyari literatur tentang gini tuh detail banget. Oke. Sampai kita waktu itu aku berpikir apakah gaib itu hanyalah sesuatu yang bersifat sains cuma kita belum tahu rumusnya. Itu yang kita sebut gaib. Oke, menarik. Nah, itu. Nah, mantap ya. Ini aku nggak tahu ya. Ini akan mengulang pertanyaan atau enggak. Cuman perlu banget aku tanyain. Pernah atau enggak alien ini entah dari ras apapun ya, selain si siapa tadi? Sam Jassey. Sam Jassey dengan Billy Mayer. Ras dari alien apapun turun ke bumi itu pernah atau enggak? Seperti yang disampaikan sama beberapa orang di Indonesia ya, kita sebut aja almarhum Lord Rangga. Alien turun di Depok. Bener atau enggak? Dan kalau emang itu pernah datang ke bumi, ngapain? Ya. Kalau apakah pernah datang ke bumi? Aku yakin banget 100% sangat pernah dan bahkan ada di sekitar kita. Ada. Kalau reptilian aja jadi teori konspirasi bahwa ekonomi dan politik kita dikuasain sama reptilian, bahkan Ratu Elizabeth aja ada videonya, dia berkedipnya gini. Itu reptilian. Cuma gitu. Di bumi ini yang selalu dianggap jahat itu pihak reptilian. Nah, ternyata itu bagian dari politik juga, yok. Jadi ada satu teori konspirasi yang meyakini rasnya Nabi Adam apa? Waduh. Nah, kita meripet ke spiritual dikit aja lah. Karena banyak agama mengakui Adam kan? Ya, dikit aja. Jadi gini, Adam itu dulu rasnya bukan kulit putih, bukan kulit hitam, bukan kulit kuning seperti Asia ini, bukan kulit merah seperti Indian, bukan. Apa? Adanya ras-ras aneh-aneh ini. Jadi gini, ini sebenarnya kita mengarah ke sufisme sih. Waktu Adam turun ke bumi sama Hawa, dia dipisahkan. Sebelum Adam bertemu dengan Hawa, dia ini untuk melampiaskan nafsunya, dia berhubungan badan dengan kayu, dengan batu. Ini bahasa sufinya ya, dengan kayu, dengan batu. Oke, cukup sampai di situ dulu kan? Oke. Terus kita balik lagi ke eranya Adam nih. Adam itu manusia pertama, bukan makhluk cerdas pertama. Oke. Nah, dari itulah ada ras-ras lain. Kalau di teori konspirasi sekarang tuh dibahasnya gini, semua ras Asia, mau Asia kayak Melayu, mau Asia, Cindo, mau Chinese, mau Jepang, itu ras dragonik, reptil. Anak-anak dari reptil. Sedangkan orang-orang kulit putih itu Sam Jassey atau mereka nyebutnya Fallen Angel lah. Nanti kenapa aku nyebut Fallen Angel? Teman-teman yang pernah baca Book of Enoch itu salah satu. Jadi ada 10 angel yang jatuh ke bumi, ada Lucifer, ada apa? Salah satunya ada yang namanya Sam Yasa. Nah, korelasi yok ternyata semuanya. Yang hari ini kita sebut dengan Sam Jassey. Yang kemudian kamu tahu enggak di peradaban Mesir ada yang paling tinggi kan Firaun. Terus ada nama jabatan Ta'ah, P-T-A-H. Ta'ah itu julukan untuk jenderal perangnya di Pleiades. Ini terus belum lagi kita bahas Anunnaki ya. Wah, ini pokoknya kemana-mana ya. Kamu mau kemana pembahasan kita malam ini? Ini sudah mulai kemana-mana ini soalnya. Jadi kalau kamu tanya bukti konkretnya, ya kita ini semua bukti konkretnya. Kalau menurut kepercayaan Sumeria kuno, Anunnaki turun ke bumi, mencampurkan DNA-nya mereka dengan DNA. Anggaplah kayak Homo erectus misalnya. Pada waktu itu belum Homo sapiens, sehingga Homo erectus bisa menjadi Homo sapiens. Itu kepercayaan Sumeria. Tapi tidak cuma Sumeria yang berpikir seperti itu. Banyak literatur lain yang membuat orang-orang Eropa dan Barat, orang-orang Eropa lah, karena waktu itu di Barat kan orang Indian ya.
Orang-orang Eropa itu lahir dari orang-orang Pleiadians, kulit putih. Dan mereka sangat tidak suka dengan Dragonic. Oke. Sangat tidak suka dengan Dragonic. Sampai akhirnya Amerika versus China. Banyak gitu. Kalau kamu teruskan, kamu bingung. Aduh. Beli Apa ini? obat sakit kepala. Makanya kenapa aku dari bahas alien sampai ke supranatural, karena betul-betul relate semuanya. Cuma kita kan mungkin orang-orang kalau belajar itu masih sepotong-sepotong, belum tahu garis merahnya tadi. Benang merahnya ya. Anunnaki yang kemudian punya penganut kaum Majusi yang dimusuhin sama pertama kali Islam turun itu, penyembah api. Angra Mainyu, Ahura Mazda, itu kan Anunnaki. Oke. Aku jujur ya, Anunnaki ini apa? Nggak, tapi kalau teman-teman aku yakin yang nonton pasti sangat-sangat familiar dengan Anunnaki karena ada filmnya, ada dokumentasinya tentang Anunnaki. Ini sangat-sangat familiar nih, lagi in-innya nih sekitar 3 tahun 2 tahun lalu lagi ini nih. Cuma memang belum ada podcast yang bahas seperti ini, jadi ya mereka bingung. Sepotong-sepotong juga pembahasannya. Oke, kita langsung on track ya. Ya. Balik lagi ke pembahasan aliennya. Yang banyak orang ditanyakan. Alien menganggap manusia seperti kita. Ya. Apakah sama seperti kita melihat alien? Maksudnya alien menganggap manusia ini alien juga nggak sih? Asing juga nggak sih gitu? Kalau menurutku pribadi ya, aku mengutip perkataannya Neil deGrasse Tyson aja. Siapa itu? Astrophysics di Amerika. Kita memang boleh dukun, tapi scientific, Pak. Kan belum ada di fase dia ya. Iya. Jadi Neil deGrasse Tyson itu memandangnya gini aja. Cara alien ngelihat kita itu sama seperti kita melihat simpanse. Kamu tahu kecerdasan simpanse dengan manusia itu cuma beda berapa persen? 2%. Ya. Cuma perbedaan kecerdasan dia dengan kita cuma 2%, dan kamu lihat bedanya. Kita sudah bikin Burj Khalifa, dia masih makan pisang, Pak. Itu sejauh itu beda 2%. Anggaplah alien itu lebih cerdas daripada kita 2% aja. Bayangkan jauhnya kayak gimana. Oke. Bisa 10.000 kalinya peradaban kita. Nah, begitulah cara mereka melihat kita. Oke. Kebayang. Ya kan? Kecil sekali kita ya ternyata. Oke, Diazen. Karena host sudah mulai pusing, kita langsung bacakan pertanyaan dari Diazen yang udah kita lempar di story Instagram. Ini ada pertanyaan dari Edgar HDT. Ya. Apakah bisa alien itu dikonjur dan dijadikan kodam? Mungkin ada yang belum tahu dikonjur itu diapain? Konjur itu begini, konjur itu adalah suatu kegiatan memasukkan makhluk gaib atau energi gaib ke dalam suatu media. Nah, berarti dia nanya, apakah alien bisa dimasukkan ke akik supaya jadikan kodam penamping? Ya, jelas tidak bisa, bosku. Tidak bisa. Menghayal Anda, menghayal. Oke. Kebanyakan nonton film aneh-aneh. Bentar, aku tambahin lagi. Alien ini memang makhluk multidimensi, tapi base-nya itu makhluk fisik, sama seperti manusia. Oke. Cuma mungkin ketika teknologi kita nanti sudah maju, kita pun sebagai manusia mungkin anak cucu kita nanti bisa multidimensional. Oke. Seperti itu. Baik. Jadi jawabannya seperti itu. Ya. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Monar.ciel, CYEL. Monarchiel. Ya, Monar.ciel. Apakah sistem politik di alam gaib ada seperti di dunia manusia? Misalkan ada kubu pertahanan dan oposisi. Pemerintah dan oposisi gitu ya. Ada, karena sama seperti di dunia manusia, perebutan suatu tahta kerajaan itu ya rebutan. Ponakan bunuh anak, anak bunuh siapa sepupunya gitu. Ya seperti itu. Ya sama kayak dunia manusia. Pokoknya kalau mau tahu dunia gaib tuh perpolitikannya seperti apa, lihat dunia manusia. Mirip. Begitulah sudah. Begitulah sudah. Aku yakin ini si Monarchiel ini aku nggak tahu ya, dia nanyanya ini beneran atau enggak, atau mau nge-troll aja. Enggak, kayaknya dia habis nonton Saranjana yang kemarin itu. Oh, sistem pemerintahan. Jadi ya juga ya gitu, akhirnya tergugah. Semoga analisismu benar. Ya. Ras, ini dari Vimar _ sejak lahir.
Ras alien apakah sama dengan spirit, bisa dijadikan pendamping gaib? Ini sama ya tadi. Ya, sudah bisa dibahas, tidak bisa. Tidak bisa. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari Tarot Halcyon. Besok ganti nama ente, Tarot Halcyon, ganti nama. Susah dibaca sama host kita ini. Ada tanda baca gitu loh, Mas, minimal itu, nggak yang disambung gitu loh. Ganti. Ini host kita ini soalnya agak-agak kurang gaul dia, jadi tidak ngerti bahasa-bahasa yang benar, itu kurang ngerti beliau ini. Betul. Gimana? Dari Tarot Halcyon ID gitu ya, semoga benar. Halo Mbah, mau nanya. Ini ke kamu berarti ya? Yoi. Manggilnya Mbah nih. Iya. Ini pasti umatmu ini. Apakah dewa-dewi itu bisa dikatakan alien? Aku jawab tapi gini, tergantung karena gini, jadi ada beberapa yang iya, ada beberapa yang tidak, tergantung dewa-dewinya dari mana dulu. Yang iya, kalau Yunani mana? Iya, Yunani dan Romawi iya. Oh iya? Iya. Yang tidak? Kalau yang tidak sebenarnya ada satu, sebenarnya dari Yunani ke Romawi, terus ada lagi mepet-mepet ke Nordik. Bukan. Jadi Yunani Romawi ini bangsa-bangsa raksasa apa segala macam. Itu kalau di merepet sedikit ke spiritual, itu di Book of Enoch itu memang ada namanya Nephilim, itu bangsa raksasa. Dan mereka ini disebutnya fallen angel yang mengajarkan manusia tentang cara berpolitik, cara seni, mengajarkan musik dan puisi, mengajarkan pembuatan wine dan segala macamnya, mengajarkan pembuatan senjata dan segala macamnya. Di ranah spiritual itu disebut Nephilim, yang akhirnya memiliki anak-anak raksasa, yaitu tadilah namanya Nephilim. Berarti mereka termasuk alien tuh? Ya, cuma itu kan spiritual. Spiritual ini kan gampang banget orang yakinin ya. Tapi coba kita tarik ke arah saintifik dan legenda yang lebih dekat sama kita lah. Kita sebut aja dewa-dewi dari golongan Yunani dan Romawi, ya alien. Tapi masalahnya itu tidak berlaku untuk Asia, Pak. Why? Dewa-dewinya orang Asia itu manusia yang mengalami titik pencerahan tertentu. Contoh, Guang Yu. Ya, paham. Jenderal Jet Emperor Guang Yu. Jadi berbeda. Itulah kenapa balik lagi ke yang tadi pembahasan kita. Western sama Asia, Pleiadian sama Dragonis itu tidak akan pernah nyambung, Mbak. Iya. Tuh. Oke, sangat menjelaskan. Jadi benar. Ada yang iya, ada yang tidak. Penjelasan detailnya di menit-menit sebelumnya yang kita sebelum bahas ini tadi. Oke, ini pertanyaan kedua. Masih dari Tarot Halcyon ya. ID. Nanya udah 2 kali nih. Kalau nggak subscribe, tumbangkan. Kalau nggak like, santet. Oke. Anda banyak tanya, Anda tidak subrek Anda. Awas ya, nggak video ini tayang nggak komen, awas. Nanya lagi Mbah, nah ini dia bilang. Ya. Posisi kita terhadap para dewa-dewi ya, gods and goddess. Ya. Itu seperti apa sih sebenarnya gitu? Oke. Jadi sebenarnya karena pertanyaan sebelumnya mengenai apa gods and goddess ini alien apa bla 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 itu. Nah, sebenarnya gini aja kalau kita menyikapi dewa-dewi, karena dewa-dewi itu kita ada 2 ya tadi. Kalau Romawi itu kebanyakan, kalau karena bahasan kita alien, kecenderungannya itu sebutnya alien. Sama-sama makhluk hidup. Jadi kita menganggapnya kayak, ya kamu ciptaan Tuhan, aku ciptaan Tuhan. Karena kamu lebih sakti, masa aku harus nyembah kamu? Kan tidak mungkin. Ya, seperti itu aja lah ya. Oke, jadi gitu ya. Betul. Pertanyaan berikutnya masih dari Tarot Halcyon. Oh ini kayaknya abis ini kita harusnya di endorse sama Tarot Halcyon. Iya. Tarot Halcyon, bayar kami Anda, Halcyon. Tuh ya, nggak subscribe, awas ya. Pertanyaanmu udah 3 sendiri nih. Terakhir Mbah, ini terakhir. Siap. Terakhir Mbah, yang dimaksud dengan 5 dimension consciousness itu gimana? Dan upaya yang bisa kita lakukan apa? Sebenarnya ini udah kita bahas ya? Udah. Jadi di pembahasan kita yang waktu itu yang mata batin itu. Mata batin. Ya mungkin teman-teman bisa ngecek videonya. Sini. Di mata batin itu kan kita sempat, ini sedikit aja ya, sempat membahas tentang 5 indera fisik sama 5 indera batin.
Mungkin maksudnya si Mas Halcyon ini 5D consciousness itu 5 dimension consciousness. Kesadaran di luar kesadaran fisik. Seperti indera batin lah. Nah, itu bisa dicek di. Jangan dijelaskan lebih lanjut ya. Biar Kenapa? dia nonton. Oh, biar nonton ya. Nah, Jangan di-skip ya. menitnya aku kasih tahu ya, biar lebih mudah. Menitnya adalah cari sendiri. Waduh. Biar kamu Harus nonton dari awal sampai akhir ya. Sejam. Udah kelihatan dia nggak subscribe, nggak nonton Waduh. yang video mata batin. Padahal itu yang paling seru sih menurut. Nonton ya, awas ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Henry Kosasih. Oke. Apakah sesama makhluk gaib bisa nikah dan hamil juga di alamnya? Ya bisa dong. Bisa ya. Karena kan makhluk gaib ini kan secara konsep makhluk hidup ya. Namanya makhluk hidup itu kan memang berkembang biaknya ya perkawinan, kecuali Anda bakteri baru Anda membelah diri. Oke. Begitu. Jadi memang bisa dong. Kunto sama Kunti. Genderuwo Gendruwi. Ya. Intinya cowok makhluk gaib, cewek makhluk gaib punya anak yang cowok makhluk gaib ataupun cewek makhluk gaib. Oke. Ya. Cowok cewek loh ya. Ya, stop di situ Jadi, ya. Oh sudah? Ya. Tidak ada LGBTQ, Shh. SDTV plus, tidak ada. Ya. Baik. Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Dani_Gibran. Ya. Gibran ya. Nggak ada lanjutannya nih. Nggak ada. Gibran aja nih. Tidak ada oke gasnya itu ya? Oke. Gibran hashtag oke gas bukan ya? Bukan. Oh bukan. Oke, aman berarti aman. Gibran, tapi ada lagi belakangnya. Apa? Makan gratis. Oke, lanjut. Sugeng Dalu Mas Angga dan Sugeng Dalu. Baik. Oke, host. Nama hostnya Yoga. Ya. Ingat Mas Gibran. Ya. Hostnya Yoga. Udah ketahuan tidak subscribe, tidak nonton. Aduh. Mau tanya apakah dunia paralel dan apakah dunia paralel itu ada dan apakah yang menghuninya itu alien, spirit, elf dan lain sebagainya. Itu miskonsepsi Mas. Jadi kalau kita bahas dunia paralel itu anggap aja ada bumi alfa dan bumi omega, ya kan? Nah, jadi isinya itu sama. Di situ ada sampean, ada aku, ada yoga. Isinya itu sama. Cuma realitanya aja yang berbeda. Contoh lebih gampangnya gini dah. Sampean googling tentang Mandela Effect. Nah, di Mandela Effect itu banyak dijelaskan tentang parallel universe itu. Googling aja, ketik di Google Mandela Effect. Aku yakin di situ sampean langsung ngerti karena banyak literaturnya, banyak contohnya seperti apa. Tuh. Okay. Atau kalau Pasti. aku pernah nonton itu di film seriesnya DC Comic, Yeah. The Flash. Dia main parallel universe tuh dia. Jadi The Flash di paralel di dunia ini begini, di dunia ini begini, kayak gitu-gitu. Film yang terbaru itu Flash. Itu kan bahas gitu ya. Jadi waktu dia balik ke waktu sebelumnya, masa lalunya berubah, maka Batman-nya itu berubah juga kan? Iya, semacam itu. Iya, emang seperti itu paralel. Jadi hal-hal yang di sekitar kita tetap familiar. Cuma banyak hal-hal detail yang berubah di situ. Iya. Contoh, tetap ada Batman. Cuma yang jadi Batman-nya orang lain. Iya. Di situ juga ada penggambaran The Flash. Ya. Si Flash-nya itu diperankan sama bapak-bapak gitu. Ada namanya, lupa lah itu. Nah, itu mungkin akan menjawab pertanyaan Anda ya, Mas Gibran. Bukan Mas Gibran, Dani. Mas Dani ya panggilannya. Nanti kalau Mas Gibran kok tidak kayaknya 02, masa kita baru nyoblos kemarin kok langsung udah dihubungin kan? Nanti ya pas penyusunan kabinet ya harusnya. Iya, gitu dong. Seperti itu ya. Kok menyerempet jadi takut. Dan juga penjelasan yang lebih enak lagi, mungkin lebih gampang ya. Ketika di bumi alfa sama bumi omega, di bumi alfa ini si satu orang ini menang capres. Nah, di bumi omega protes hak angket. Itu bisa. Wah, semakin jauh. Mungkin gini yo. Kalau ini realitas kita ya, kan Prabowo 02 ya. Mungkin di realitas sebelah Anies 02 bisa saja kan? Tidak masalah. Masih aman. Atau Ganjar 02 kan bisa aja. Masih aman bisa. Agak susah nyapunya teman-teman. Selanjutnya, oke, habis pertanyaannya habis atau banyak yang disensor itu karena banyak pertanyaan tidak benar ini.
Iya beneran loh, aku teman-teman kalau mau nanya harus sesuai dengan tema loh ya. Ya. Karena kalau di luar tema, waduh, jadi jok capres nanti. Ini ada pertanyaan beberapa yang tidak sesuai tema, tidak kita bacakan karena akan mengganggu alur universe yang iya. sudah kita bikin. Mengganggu realitas kita ini tadi. Ya. Jangan sampai kayak flash ya. Oke, ini pertanyaan dari Diazen sudah kelar. Sekarang ada pertanyaan titipan dari kameramen yang suka nanya ini. Silakan kameramen. Kamera Curiosity. Oke, pertanyaannya kan dari pembahasan kita yang tadi udah melebar ke mana-mana dan juga sangat detail. Ya. Aku ada yang ganjel. Jadi apa mungkin alien ini sebenarnya adalah kita, ras manusia yang ada di masa depan dan mengalami evolusi berbagai macam dan hidup di dimensi yang lain dari ya itulah. Ya. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Aku ngerti sih. Bentar. Apa? Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Lu nggak dijawab. Kasihan. Oke, silakan. Kasihan. Aku ngerti. Jadi gini. Aku pernah balik lagi ke tahun 2010. Angga tahun 2010 nih. Waktu aku cari tahu tentang itu memang pernah ada ya video kayak semacam alien dari ras Grey diinterogasi. Diinterogasi itu dia jawabnya gini, tapi aku meyakini bahwa itu hoax ya sebenarnya. Sebelumnya aku kasih dulu ya. Aku meyakini itu hoax, tapi memang ada teori berdasarkan video itu yang menjelaskan tentang alien ras Grey ini adalah bentuk evolusi manusia berapa ratus tahun lagi ketika jadi matahari itu kan lama-lama mau mati ya. Tapi sebelum mati dia tuh kan terang. Jadi tubuh kita tuh mengalami adaptasi fisiologi. Itulah kenapa manusia berapa ratus tahun lagi dengan manusia hari ini kita lihat beda. Sama seperti kita melihat zaman-zaman Nabi Adam tinggi-tinggi 20 meter, zaman-zaman dulu kan gede-gede. Sekarang kecil-kecil. Itu salah satu bentuk evolusi adaptasi fisiologi. Nah, emang ada teori itu bahwa alien itu dari manusia masa depan di mana bumi sudah hancur yang sudah bisa kembali ke masa lalu untuk memperingatkan manusia supaya tidak merusak bumi, supaya tidak begini. Tapi sejujurnya aku pribadi itu bisa dijadikan teori boleh. Tapi kalau aku pribadi memandang itu hoax sih. Dari video itulah ya. Iya. Tapi karena ketika teknologi manusia bisa mematahkan waktu, dia akan pindah ke galaksi lain, nggak bakal stay di bumi. Di sini ya, oke. Begitu ya, gitu. Kameramen ya, udah cukup ya pertanyaannya ya. Cukup kameramen, Anda banyak nanya emang. Sudah subscribe mas. Padahal dia baru lebih banyak halsion yang tidak subscribe ini tadi loh. Ini daripada kameramen. Oh sudah subscribe. Sudah 4 akun. Oh buzzer berarti Anda ya. Ya dia buzzer. Buzzer siapa kemarin? Buzzer dia habis. Mantap. Yok. Oh iya dong. Ini misteri. Kaos baru kita. Dok, ini teman-teman bisa beli nggak ini kaosnya? Masih aku konsultasikan sama Big Boss dulu ya. Nanti apakah bisa dibeli? Kalau dibeli linknya di bawah. Belum ada linknya. Oke. Bagus loh ini. Belakangnya bagus. Bagus ya. Kasih lihat dong. Oh jangan, biar mereka beli dulu biar tahu belakangnya. Oke. Di belakangnya jauh lebih bagus. Bagus. Nanti akan kita infokan apakah baju ini, t-shirt ini bisa jadi merchant kita. Tunggu aja di video selanjutnya. Sip. Oke Diazen, jadi pertanyaannya sudah sampai situ. Perbincangan kita panjang sekali di podcast. Pusing dak yok? Jujur aku pusing sih, karena aku tidak relate sebenarnya. Cuman aku kepo aja. Aku berusaha untuk memahami apa yang sudah dijelaskan tadi. Meskipun sudah 4 tablet obat sakit kepala ya aku telan tadi. Tapi bagus loh. Aku merasa pertanyaan dari kamu tuh genuine gitu. Karena iya bener. Karena ini aku nggak paham nih. Aku pengen nanya. Itu bagus banget. Berarti oke ya. Mantap. Oke, terima kasih untuk pujiannya yang sedikit menjilat ya. Aku tahu lah. Biar diundang lagi aja. Oh, enggak. Itu tadi barusan penjilatan itu bayaran baju ini tadi. Oke. Gimana? Kalau gitu kita akhiri pertemuan kita. Ini sudah cukup untuk memberikan kelegaan ya bagi para netizen yang sudah dahaga dengan konten-konten dari Angga. Karena cukup banyak yang nanyain juga
kapan ini mau bahas ini. Dan next kita mau bahas apa lagi, silakan komen di bawah. Terutama untuk yang Tarot Halcyon ID tadi ya, tolong ya. Anda komen. Komen kamu mau bahas apa ya? Enak kayak subscribe. Makanya subscribe dulu baru komen. Komen enggak subscribe. Susah kali orang-orang disuruh. Ingat, kita ini butuh monetize, tidak hanya untuk menjawab rasa dahaga Anda. Betul. Nah, oke, kalau begitu terima kasih sudah klik video ini, sudah nonton sampai akhir, sudah melihat kebingungan saya dan ketololan hostnya menerima jawaban-jawabannya sangat Oke, kalau begitu semoga kalian sehat-sehat selalu dan sekali lagi saya ucapkan semoga puasanya lancar dan penuh berkah di bulan Ramadan ini. Kita sudah memberikan asupan buat kalian, semoga kalian terhibur juga. Terlepas dari kalian percaya atau enggak, ini cuman keingintahuan saya aja untuk ngebahas alien. Kayak gitu. Ya. Thank you Angga. Thank you. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Akhir kata. Loh, di mana? Ya Allah, ngomong.